Cerita dimulai dengan seorang perempuan yang bernama Sarah yang berlari ketakutan di area bersalju. Ketika Sarah berhenti sejenak dan mengamati sekeliling dengan penuh rasa khawatir, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang menyerangnya dengan brutal. Keesokan paginya, sekelompok mahasiswa kedokteran memulai perjalanan menuju sebuah kabin di pegunungan. Kabin tersebut adalah milik Sarah yang tanpa sepengetahuan mereka telah tewas dibunuh zombie. Sesampainya di tempat peristirahatan pertama, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena kondisi medan yang tidak memungkinkan mobil untuk melintas. Salah satu anggota rombongan yang bernama Vegard berinisiatif membuka jalan menggunakan motor salju agar teman-temannya tidak tersesat menuju kabin. Sesampainya di kabin, Vegard segera membereskan barang dan menyalakan perapian. Tidak lama kemudian, rombongan yang berjalan kaki pun tiba. Sesuai rencana awal mereka, para mahasiswa ini menikmati waktu liburan dengan gembira, berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Malam pun tiba, pesta di dalam kabin pun berlangsung meriah. Di tengah keceriaan itu, Vegard merasa gelisah karena kekasihnya, yaitu Sarah tadi, belum muncul juga. Padahal Sarah berjanji akan tiba sehari lebih awal. Vegard mencoba mencari Sarah, namun tidak berhasil menemukannya. Beberapa saat kemudian, Liv izin sebentar untuk ke kamar kecil. Namun di sana ia merasa jika ada seseorang yang mengikutinya. Liv pun langsung berlari ke dalam kabin dan memberitahu teman-temannya tentang apa yang ia lihat barusan. Namun teman-temannya tidak ada yang percaya dan menganggap jika Liv hanya ketakutan saja. Roy kemudian mencoba melihat keluar untuk memastikannya. Tiba-tiba muncul seorang pria tua yang bernama Turgoer di hadapan mereka. Turgoer menyampaikan sebuah peringatan tentang mitos lokal yang ada di tempat itu. Ia mengatakan bahwa tempat itu berbahaya dan meminta mereka untuk segera pergi. Menurut cerita yang ia ketahui, daerah tersebut dulunya adalah tempat penelitian tentara Nazi. Tapi tiba-tiba, para tentara di tempat tersebut menghilang tanpa jejak. Penduduk setempat percaya bahwa mereka sudah meninggal dan bergentayangan di sekitar pegunungan dan menjadikannya tempat yang angker. Sayangnya, rombongan mahasiswa tersebut tidak percaya dengan cerita Turgoer. Dan karena merasa tidak dihiraukan, Turgoer pun kembali ke tendanya. Namun, ketika berada di dalam tenda, ia tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar, sehingga ia pun mencoba mengeceknya. Sementara itu, ketika mereka semua sudah tertidur, tiba-tiba Vegard terbangun karena ia mendengar suara yang ia kira adalah Sarah. Sarah. Keesokan harinya, kekhawatiran Vegard terhadap Sarah semakin memuncak. Ia memutuskan untuk mencari Sarah yang tidak kunjung datang. Di tengah dinginnya udara pegunungan, Vegard berhenti sejenak untuk beristirahat dan makan. Dan saat itulah ia melihat sebuah tenda dari kejauhan. Vegard yang penasaran kemudian mencoba mengecek tenda tersebut. Halo? Vegard kemudian melihat jejak kaki yang mengarah ke suatu tempat dan karena ia semakin cemas terhadap nasib Sarah, ia pun mengikuti jejak tersebut. Sarah! Di saat yang sama, di dalam kabin, Erlen mencoba mencari minuman. Namun, ia justru menemukan sebuah kotak seperti peti harta karun peninggalan Perang Dunia Kedua. Erlen kemudian membawa kotak tersebut kepada teman-temannya dan betapa terkejutnya mereka ketika membukanya karena ternyata di dalamnya berisi beberapa koin emas. Mereka mencoba mengambil koin tersebut, namun Martin menegurnya dan meminta mereka agar jangan sembarangan mengambil sesuatu karena mungkin itu adalah milik Vegard atau Sarah. Sehingga ia mengatakan untuk menunggu mereka berdua kembali. Malam harinya, mereka kembali melakukan pesta di kabin tersebut. Di tengah hingar-bingar musik dan tawa,
Hannah diam-diam menyelipkan koin emas ke dalam saku Martin tanpa sepengetahuannya. Beberapa saat kemudian, Erlen izin pergi ke kamar kecil. Namun Chris diam-diam mengikutinya dan masuk ke dalam kamar kecil bersama. Tidak lama kemudian, Erlen kembali ke dalam kabin, sementara Chris masih berada di kamar kecil sendirian. Al? Chris yang terluka parah kemudian berusaha berteriak meminta tolong. Namun suara musik yang keras membuat teriakannya tidak terdengar. Teman-temannya pun mulai khawatir karena Chris tidak kunjung kembali. Sehingga mereka memutuskan untuk mencarinya di sekitar kabin, tapi yang mereka temukan hanyalah sebuah ransel yang tertimbun salju. Saat mereka memeriksa ransel tersebut, mereka agak terkejut ketika melihat nama Sarah yang tertulis di dalamnya. Mereka pun mulai curiga jika ada sesuatu yang tidak beres terkait hilangnya Sarah. Dan ketika mereka masih berdebat, Hannah mencoba melihat keluar jendela. Mereka pun langsung panik dan berusaha menutup semua celah agar makhluk itu tidak bisa masuk. Mereka mencoba melihat keluar dan terlihat ada beberapa zombie yang berpakaian seperti tentara. Dan tidak lama kemudian, para zombie itu pun mencoba menyerang mereka. Keesokan paginya, Vegard yang terjatuh di dalam lubang akhirnya tersadar. Ia menyadari bahwa dirinya berada di dalam sebuah gua. Vegard kemudian membuat obor seadanya dan mulai menjelajahi gua tersebut. Di tengah penjelajahannya, ia menemukan senjata, bendera Nazi, dan yang paling mengejutkan adalah kepala Sarah yang selama ini ia cari. Dan ketika ia masih syok dengan penemuan tersebut, tiba-tiba muncul seekor zombie di belakangnya. Merasa lega karena berhasil mengalahkan zombie yang menyeramkan, Vegard lengah. Ia tidak menyadari bahwa zombie pertama yang ia lawan ternyata bangkit kembali dan langsung menyerangnya. Sementara itu di kabin, suasana mencekam menyelimuti mereka. Hannah kemudian mengusulkan untuk membentuk dua kelompok. Kelompok pertama bertugas mencari jalan menuju mobil dan meminta bantuan, sementara kelompok kedua akan menunggu Vegard di kabin. Martin dan Roy kemudian mengatakan bahwa mereka akan mengalihkan perhatian para zombie, sementara Hannah dan Liv berusaha mencari jalan keluar untuk meminta pertolongan. Ketika tersadar, Liv mendapati dirinya dalam kondisi yang mengerikan karena para zombie sekarang telah menyantap isi perutnya. Dalam keadaan sekarat dan kesadaran yang mulai menipis, Liv kemudian mengambil granat dari salah satu zombie itu. Sementara itu, Hannah yang kebingungan kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan cara memanjat pohon. Namun sayangnya, seekor burung gagak tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Di saat bersamaan di kabin, terlihat Jenderal Zombie yang mengintai Roy dan Martin. Roy berusaha membuat bom Molotov untuk melawan mereka. Namun sayangnya, ketika ia melemparnya, hal itu justru membakar kabin mereka sendiri. Di tengah kepanikan, Martin mencoba menghubungi polisi melalui telepon darurat. Ia melaporkan bahwa mereka sekarang diserang pasukan Nazi yang sudah menjadi zombie. Dan tentu saja, polisi menganggap kalau itu adalah lelucon, sehingga mereka langsung menutup teleponnya. Martin dan Roy kemudian bersembunyi di gudang, dan di sana mereka menemukan beberapa peralatan dan mulai menyusun strategi untuk melawan zombie.
Sementara itu di tempat lain, Vegard yang berhasil mengalahkan beberapa zombie kemudian kembali ke tempat motor saljunya. Ia kemudian mencoba menjahit luka gigitan di lehernya dengan peralatan seadanya. Setelah itu, Vegard mengambil senjata yang ia temukan di dalam gua dan memasangnya di motor saljunya. Dengan persenjataan lengkap, ia pun bergegas kembali ke kabin untuk menolong teman-temannya. Di sisi lain, Hana yang terjatuh dari tebing tadi ternyata masih selamat dan ia berhasil keluar dari timbunan salju. Melihat zombie yang menyerangnya tadi terjebak, Hana dengan penuh amarah langsung membunuhnya. Sementara itu, Martin dan Roy bersiap menghadapi serbuan zombie dengan peralatan yang mereka temukan. Dan ketika mereka terlihat sedikit lega setelah mengalahkan semua zombie tersebut, namun tiba-tiba muncul sekelompok zombie lain di belakang Vegard. Martin yang tidak sengaja menyerang Hana yang muncul tiba-tiba, sehingga Hana akhirnya tewas. Tidak lama berselang, Jenderal Nazi kemudian muncul dan memerintahkan pasukan zombie untuk menyerang Martin dan Roy. Martin yang akhirnya tergigit zombie, kemudian dengan berani memotong lengannya sendiri, menggunakan gergaji mesin untuk menghentikan infeksinya menyebar. Tapi saat Martin baru saja selesai melakukannya, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerangnya. Dan karena yang digigit sekarang adalah bagian batangnya, Martin tentu tidak bisa memotongnya, sehingga ia pun berniat menyerang sang jenderal zombie yang kini sendirian. Namun sang jenderal zombie kemudian meraung, dan tiba-tiba muncullah lebih banyak zombie dari bawah salju. Roy yang akhirnya tewas, dan Martin kemudian melihat sang jenderal zombie yang mengambil arloji antik di dalam sakunya. Arloji itu adalah salah satu benda yang ada di dalam kotak antik yang mereka temukan di kabin. Dan menyadari jika para zombie itu sepertinya menginginkan semua isi di dalam kotak tersebut, Martin pun berlari kembali ke arah kabin yang kini sudah hancur. Sambil dikejar-kejar zombie, ia berusaha mencari kotak kecil tadi, dan akhirnya ia menemukannya. Sambil berharap jika dugaannya itu benar, Martin kemudian memberanikan diri untuk mengembalikan kotak tersebut kepada sang jenderal zombie. Dan ternyata benar, setelah ia melakukannya, para zombie tadi kemudian pergi meninggalkannya. Martin pun langsung pergi menuju mobil untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba sebuah koin emas terjatuh dari dalam sakunya, dan itu adalah koin yang dimasukkan oleh Hana tadi. Dan tiba-tiba muncullah sang jenderal zombie di sampingnya sekali lagi. Cerita dimulai dengan seorang jenderal yang bernama Carter yang bertemu dengan Menteri Pertahanan yang bernama David untuk merencanakan menghilangkan bukti laboratorium rahasia mereka di Rumania dengan cara merekayasa seolah-olah terjadi bencana nuklir di pembangkit listrik setempat. Jadi ceritanya pemerintah Amerika Serikat secara diam-diam telah menjalankan uji coba pengembangan senjata biologis di sebuah kota kecil di Rumania. Sayangnya, kemudian terjadi insiden yang mengakibatkan penduduk kota tersebut berubah menjadi zombie. Dan jika sampai ada satu zombie saja yang berhasil keluar dari kota itu, maka satu negara bisa terinfeksi dalam hitungan jam, dan dalam beberapa hari seluruh dunia akan hancur.
Dunia tidak boleh tahu jika Amerika berada di balik semua kejadian itu, sehingga Carter kemudian menunjukkan foto seorang narapidana yang bernama Jack, yang dulunya adalah tentara yang memiliki pengalaman dalam menjalankan misi berbahaya selama 4 tahun di Irak. Jack harus dihukum karena dulu ia telah membantai seluruh pasukannya yang telah memaksa seorang gadis. Dan akibat hukuman tersebut, Jack harus berpisah dengan anaknya yang masih kecil, sehingga Carter yakin Jack akan bersedia melakukan apapun demi kebebasannya dan kesempatan bertemu dengan anaknya. Carter kemudian menunjukkan foto beberapa kandidat tentara lain, yaitu John, seorang ahli bahan peledak, Dragan, seorang penembak jitu andalan, dan Aiden yang ahli bertarung jarak dekat. Untuk menjaga kerahasiaan misi ini, masing-masing orang tersebut akan dibayar $2 juta. Mendengar pemaparan Carter, David pun menyetujui rencana tersebut. Beberapa saat kemudian di pangkalan udara militer Rumania, awan hitam sisa radiasi kini sudah tidak ada. Tampak Dragan, John, dan Aiden telah berkumpul menanti Jenderal Carter. Tidak lama kemudian, Jack datang dikawal 2 tentara dan disambut Carter. Carter kemudian menjelaskan bahwa misi mereka adalah memasang bom di pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah bom itu aktif, mereka hanya punya waktu 1 jam untuk kembali ke pangkalan tersebut, di mana sebuah helikopter telah disiapkan untuk mengevakuasi mereka. Untuk misi ini, masing-masing rekening mereka telah ditransfer uang sebesar $1 juta dan sisanya akan ditransfer setelah misi berhasil. Carter kemudian mengajak Jack berbicara berdua. Carter menegaskan bahwa setelah misi ini selesai, Jack akan dibebaskan. Namun apa yang mereka lakukan harus direkayasa, seperti kecelakaan yang sangat parah hingga dunia menganggap jika semua penduduk di sana telah tewas oleh ledakan reaktor nuklir dan bukannya karena mereka menjadi zombie. Dan jika misi ini sampai bocor dan gagal, maka Jack akan kembali ke penjara dan tidak akan pernah bertemu anaknya selamanya. Mereka pun memulai perjalanan menyusuri kota yang tampak lengang. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pembangkit listrik tenaga nuklir yang dituju. Di depan gerbang, mereka berhenti sejenak. John hendak meledakkan pintunya yang terkunci, namun ternyata di sana ada sesosok tubuh yang tergeletak yang memiliki kartu aksesnya. Ia pun mengambil kartu tersebut dan membuka pintunya. Di dalam fasilitas, Jack menginstruksikan Dragan untuk mengawasi dari atas, lalu memerintahkan John mempersiapkan bahan peledak. Sementara itu, ia dan Aiden akan berpatroli untuk memastikan tidak ada yang mengganggu misi mereka. Namun saat membuka peralatan peledak, John terkejut menemukan bom yang sudah dirakit dan bahkan sudah aktif dan terhubung dengan mobil mereka. Ia pun segera memanggil Jack. John menjelaskan bahwa bom tersebut tidak hanya dilas ke kerangka mobil, tetapi pemicunya juga terhubung dengan mesin mobil. Ia tidak bisa menghentikan timer bomnya, tetapi bisa memperlambatnya. Masalahnya mereka tidak akan bisa kembali ke pangkalan tepat waktu tanpa mobil tersebut. Mendengar itu, Jack mengajak John mencari mobil lain di sekitar fasilitas dan berniat untuk menghajar Carter yang dianggap telah menjebak mereka. Sementara itu di pangkalan, Carter melihat beberapa titik merah yang menandakan keberadaan zombie di dekat tim Jack. Namun bukannya memberi peringatan, Carter malah memerintahkan anak buahnya untuk segera bersiap-siap pergi. Dan benar saja, Dragan kemudian melihat para zombie yang mendekat dan segera memberitahu rekan-rekannya. Jack, John, dan Aiden kemudian berkumpul kembali. Tapi sayangnya Dragan sudah tergigit zombie. Dalam kondisi pucat, Dragan meminta mereka untuk segera mengakhiri hidupnya, atau dia akan melakukannya sendiri. Do it now. Jack kemudian mengajak mereka segera pergi mencari kendaraan untuk kembali ke pangkalan, meskipun ia sendiri tidak terlalu yakin jika Carter benar-benar menyiapkan helikopter untuk mereka. Melihat bom yang telah terpasang pada mobil, Jack berasumsi jika Carter juga memiliki rencana melarikan diri dan membiarkan mereka mati di kota tersebut. Di saat yang sama di pangkalan, Carter melihat Jack dan John berjalan meninggalkan fasilitas. Bersamaan dengan itu, seorang anak buahnya melaporkan adanya masalah teknis pada baling-baling helikopter mereka. Mekaniknya sudah lebih dulu meninggalkan pangkalan. Mendengar itu, Carter langsung marah dan memerintahkan mereka untuk segera memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, tim Jack berhasil menemukan kendaraan yang kemudian mereka pakai untuk meneruskan perjalanan. Namun belum lama mereka berkendara,
tiba-tiba ada gerombolan zombie yang menghalangi jalan mereka, sehingga mereka pun harus membasmi zombie-zombie itu terlebih dahulu. Setelah berhasil mengalahkan seluruh zombie tersebut, mereka memutuskan pergi ke kantor polisi untuk mencari persediaan peluru. Tapi di tempat itu ternyata juga terdapat banyak zombie. Di dalam, Eden menyuruh Jack mencari amunisi, sedangkan ia dan John akan mengamankan kantor tersebut. Jack kemudian menemukan seorang wanita di dalam sel. Awalnya ia enggan memberitahu apapun, tetapi setelah Jack mengatakan bahwa tempat itu akan diledakkan, akhirnya wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Samantha. Mereka pun kemudian berkumpul kembali dan berniat untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun, sayangnya para zombie sudah mengepung tempat itu. Sementara itu di markas, Carter terkejut ketika melihat sosok Samantha. John yang menyadari jika mereka sedang dipantau, kemudian langsung menghancurkan CCTV di tempat itu. Mereka kemudian menuju ke atap gedung dan berniat mengurangi jumlah para zombie di bawah dengan menembaki mereka. Sambil melakukan hal itu, Jack mulai menceritakan bahwa pemerintah Amerika berencana menghancurkan kota tersebut untuk mencegah penyebaran virus, sehingga mereka diperintahkan membawa bom atom yang akan meledak dalam waktu 30 menit. Samantha kemudian mengatakan bahwa ia adalah putri dari Dr. Herbert yang merupakan peneliti di tempat ini. Jadi sebenarnya Dr. Herbert berniat untuk menciptakan sebuah senyawa yang bisa digunakan untuk menyelamatkan manusia. Sampai suatu ketika, Carter datang untuk menanyakan perkembangan riset yang sedang ia kerjakan. Sambil memperlihatkan 2 ekor tikus, Herbert menjelaskan bahwa senyawa tersebut ternyata justru membuat subjeknya menjadi liar dan ganas. Herbert pun meminta maaf karena riset tersebut sepertinya masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun ketika melihat hal itu, Carter justru merasa senang dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa seorang tahanan ke laboratorium tersebut. Dengan alasan bahwa pemerintahlah yang telah mendanai penelitian itu, Carter memaksa Herbert untuk mencobanya ke tahanan itu yang kemudian merubahnya menjadi zombie. For God's sake, God didn't create any of this. You did. Dr. Herbert yang tidak mau hasil penelitiannya digunakan untuk hal keji seperti niat Carter, kemudian berniat untuk menghancurkan penelitiannya itu. Samantha juga mengungkapkan bahwa ayahnya telah berhasil menciptakan vaksin untuk virus zombie tersebut, dan Samantha juga pernah divaksin. Dan karena itulah Samantha yakin jika ayahnya bisa menghentikan semua ini. Namun Jack kemudian mengatakan bahwa menurut berkas yang diberikan Carter, ia mengetahui jika Dr. Herbert telah mengakhiri hidupnya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu. Ketika Dr. Herbert hendak menghancurkan penelitiannya, ia kemudian ketahuan oleh seorang tentara yang memergokinya. Freeze! Drop the gun! Dan akibat ledakan itulah yang kemudian menyebarkan gas berwarna hitam yang kemudian menginfeksi para penduduk. Mendengar hal itu, Samantha pun langsung menangis. Beberapa saat kemudian, John memberitahu bahwa ia punya rencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Ia akan memasang sebuah bom ke kepala seekor zombie dan kemudian melemparkannya. Di dalam perjalanan, John berkata bahwa bahan bakar mereka hampir habis, sehingga mereka harus mencari tempat pengisian bahan bakar. Ketika John sedang sibuk memasang bom untuk membuka gerbang, tiba-tiba Eden berteriak dan memberitahu bahwa ada segerombolan zombie yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka pun kembali melarikan diri, namun mobil mereka mulai kehabisan bensin. Dan untungnya, mereka kemudian menemukan sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Sayangnya, ketika mereka hendak mengisi bahan bakar, para zombie mulai datang ke tempat tersebut juga. Shit! Come on, get inside! Dan tiba-tiba muncul seorang pria dan wanita yang mengajak mereka masuk ke dalam gedung.
Mereka adalah Doug dan Claire, yang sebenarnya adalah seorang turis yang sedang berlibur ke tempat ini. Namun ternyata tempat ini sudah menjadi sarang zombie. Dan mengingat jika bomnya sebentar lagi akan meledak, mereka pun mulai terlihat putus asa dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Samantha mencoba menyemangati mereka, karena jika mereka mati di sini, maka dunia tidak akan pernah tahu dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Carter. Namun ketika mereka masih berbicara, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Claire. Holy shit! Oh my god! Fuck yeah! Sweetheart, put the gun down. No! Peristiwa ini tentu saja membuat Doug sangat terpukul. Melihat situasi kacau ini, John kembali menyusun rencana. Ia menawarkan diri untuk menahan para zombie agar mereka punya waktu untuk mengisi bahan bakar. Come on! Come on! Get out of here! Beberapa saat kemudian di pangkalan, anak buah Carter melaporkan bahwa tim Jack telah mendekati pangkalan. Mendengar itu, Carter memerintahkan pasukan khusus disiapkan untuk menghabisi mereka kecuali Samantha dan bersiap untuk meninggalkan pangkalan. Sementara di luar, kelompok Jack mulai bergerak memasuki pangkalan untuk mencari Carter. Mendengar jeritan seorang gadis, mereka segera bergegas masuk. Di sana mereka bertemu dengan Carter yang sedang menyandra anak Jack yang bernama Christine. Melihat itu, Jack meminta Carter melepaskan anaknya karena misinya untuk menempatkan bom sesuai kontrak telah selesai. Namun Carter menolak karena ia menginginkan Samantha, karena darah Samantha mengandung vaksin buatan Dr. Herbert. Dengan memiliki Samantha, artinya mereka bisa menciptakan ulang vaksin tersebut. Mendengar itu, Samantha pun terpaksa menyerahkan diri kepada Carter, sehingga Carter bersedia melepaskan Christine. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan sesosok zombie yang sangat menyeramkan. Setelah Jack menemukan tempat persembunyian untuk Christine, Jack dan Doc bersiap untuk menyergap anak buah Carter yang sedang mengejar mereka. Jack kemudian meminta Christine pergi bersama Doc ke helikopter, sementara ia mencari Samantha. Namun di saat yang sama, Samantha muncul sambil dikejar oleh zombie mengerikan itu. Di dalam helikopter, Samantha terlihat bingung karena mereka tidak memiliki bukti atas kejahatan Carter. Tetapi Doug kemudian menunjukkan rekaman video saat ia diserang oleh zombie, dan itu sudah cukup untuk menjadi bukti. Tidak lama kemudian, timer bom sudah mulai mendekati angka 0, dan ketika para zombie mulai berkumpul di tempat itu, bom pun meledak bersamaan dengan Jack yang pergi dari sana. Cerita dimulai dengan sebuah tulisan dari seorang dokter yang memaparkan bahwa sekarang ada sebuah virus yang merusak otak manusia yang menyebabkan mereka memiliki amarah ekstrim, disertai kecenderungan perilaku kekerasan yang kemudian disebut sebagai zombie. Kisah beralih ke seorang pemuda yang bernama Daniel yang terbangun di tepi pantai. Ia kemudian memasuki kota dengan kebingungan karena mendapati kondisi kota yang telah hancur. Dan setelah menjelajah cukup jauh, ia hanya menemukan kekosongan tanpa kehidupan. Bersamaan dengan itu, dua orang survivor yang bernama Lisa dan Ben yang memasuki sebuah rumah untuk mencari persediaan makanan. Setelah mengumpulkan makanan, mereka berdua kemudian bergegas pergi. Namun di tengah perjalanan, Ben tiba-tiba meminta Lisa berhenti karena melihat Daniel yang dikira adalah seekor zombie. Sementara Daniel sendiri hendak menemui mereka untuk bertanya tentang apa yang telah terjadi. Dan untung saja Lisa segera menghentikan Ben setelah menyadari jika Daniel tidak terinfeksi. Tapi sayangnya, sebelum mereka sempat berbicara, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Ben. Dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri ke sebuah rumah yang ternyata menjadi tempat berkumpulnya para survivor rekan Lisa. Kedatangan Lisa tanpa Ben membuat sang pemimpin yang bernama Samuel menjadi bingung.
Kekhawatirannya bertambah dengan kehadiran Daniel yang belum diketahui status infeksinya. Lisa hanya mengatakan jika Ben telah tiada, sementara Daniel tidak dapat menjawab pertanyaan Samuel. Melihat itu, seorang survivor bernama Kate mengajak Daniel pergi ke kamarnya. Di saat bersamaan di pantai, ada beberapa tentara yang ternyata sedang mencari keberadaan Daniel. Mereka melihat jejak kaki Daniel dan memutuskan untuk mengikuti jejak itu, meskipun kemungkinan Daniel sudah cukup jauh dari tempat tersebut. Kembali ke kamar, Kate menjelaskan bahwa sikap rekan-rekannya disebabkan karena mereka sudah lama tidak bertemu orang baru dan meminta Daniel untuk tidak terlalu memikirkannya. Daniel kemudian mengatakan bahwa ia tidak ingat apapun selain namanya setelah terbangun di pinggir pantai dan mencoba bertanya tentang apa yang terjadi. Kate kemudian menjelaskan tentang sebuah virus yang telah merubah lebih dari separuh penduduk kota menjadi zombie. Warga yang tersisa telah dievakuasi ke kamp-kamp militer. Kate juga bercerita jika keluarganya telah tewas ketika mereka mencoba melarikan diri dan hanya Kate saja yang selamat. Menurut Kate, tidak ada yang tahu awal mula virus itu menyebar. Namun, jika masih ada yang selamat dan tidak berubah menjadi zombie, artinya mereka memiliki kekebalan terhadap virus tersebut, termasuk semua orang yang ada di tempat ini. Kate pun kemudian meminta Daniel untuk beristirahat terlebih dahulu. Daniel kemudian turun menemui yang lain untuk mencoba berbaur. Namun, tiba-tiba terdengar suara alarm mobil dari luar, sehingga Daniel mencoba melihatnya. James, upstairs. Setelah berhasil menghabisi zombie itu, Samuel dan James keluar untuk memindahkan mayatnya. Namun, baru saja melangkah ke jalan, Kate melihat seekor zombie yang berlari ke arah mereka. Guys, get out of here! Kemudian, Samuel mengajak mereka untuk membuang kedua mayat zombie tersebut. Di saat bersamaan, terlihat para tentara mulai mengawasi dari beberapa gedung dan menyisir daerah yang mereka curigai. Hingga pada suatu tempat, mereka menemukan jasad Ben yang masih tergeletak. Yang berarti para tentara ini sudah berada tidak jauh dari tempat persembunyian Daniel dan yang lainnya. Sementara itu di rumah, tanpa alasan yang jelas, adik Samuel yang bernama Adi tiba-tiba marah-marah mencari rokoknya, sehingga Samuel harus menenangkannya. Bahkan ketika Daniel menemukan rokoknya, Adi hanya berlalu begitu saja. Merasa ada yang tidak beres, Samuel kemudian menyusul Adi untuk melihat keadaannya. Dan setelah melihat jika mata Adi mulai merah, Samuel menyadari bahwa adiknya itu telah terinfeksi. Samuel tentu kebingungan karena seharusnya mereka semua kebal terhadap virusnya. Dan ketika Samuel mencoba memeriksanya, Adi tiba-tiba terlihat sangat agresif dan mencoba menyerangnya. Let me look at them. Mereka kemudian membopong Adi ke halaman belakang. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar teriakan Adi yang kini telah menjadi zombie. Will berniat untuk menghabisi Adi, namun Samuel merasa jika Adi adalah tanggung jawabnya, sehingga ia pun keluar membawa sebuah katana untuk menghabisi adiknya itu. Samuel yang pingsan kemudian melihat tubuh adiknya yang tewas dilempar oleh Daniel dari lantai atas. Dan melihat hal itu, Samuel menjadi merasa marah kepada Daniel karena telah membunuh adiknya, meskipun ia sadar bahwa mereka memang tidak punya pilihan lain lagi. Keesokan harinya, Samuel yang sudah tidak sanggup lagi memendam amarahnya, kemudian mengambil semua persediaan senjata dan berniat keluar untuk membunuh semua zombie yang dilihatnya. James mencoba menghentikannya, namun Samuel berkata bahwa dia harus melampiaskan emosinya itu, karena kalau tidak, maka ia akan bisa membunuh Daniel. Beberapa saat kemudian, James menyadari bahwa persediaan makanan mereka telah habis, sehingga mereka harus keluar untuk mencari persediaan makanan. Kate kemudian menunjukkan peta dan berkata bahwa satu-satunya tempat yang belum mereka datangi berada di tempat yang cukup jauh. Will, Kate, Lisa, Daniel, dan James memutuskan pergi menyusuri kota, sementara dua orang akan menjaga rumah. Namun tanpa mereka sadari, beberapa tentara sedang mengawasi mereka secara diam-diam. James kemudian merasa bingung karena mereka tidak bertemu dengan satupun zombie. Ternyata semua itu disebabkan karena semua zombinya telah mengejar Samuel yang sengaja memancing perhatian mereka.
Beberapa saat kemudian, rombongan Daniel telah tiba di depan sebuah supermarket yang tampak berantakan dan mereka mencoba menyelinap masuk. Namun, para tentara tadi ternyata mengikuti mereka. Untungnya James melihat kehadiran tentara-tentara itu, sehingga ia kemudian meminta mereka semua untuk kembali ke rumah. Tapi sayangnya para tentara itu kemudian langsung mengejar mereka. Setelah cukup lama bersembunyi, James, Will, dan Kate akhirnya berhasil lolos dari kejaran para tentara. Sementara itu, Daniel dan Lisa terpaksa mencari tempat persembunyian lain karena para tentara semakin mendekat. Begitu melihat ada kesempatan, keduanya segera bergegas keluar dari supermarket. Sampai di suatu jalan, Daniel dan Lisa menemukan sesosok tubuh tergeletak. Melihat perbekalan yang dibawa orang tersebut, Daniel kemudian mengambilnya dan melanjutkan perjalanan pulang. Sayangnya dari sebuah bangunan, seorang tentara melihat Daniel dan Lisa. Tentara itu segera melaporkan bahwa target telah terlihat dan ia kemudian mendapat izin untuk menembak. Sementara itu, rombongan Kate akhirnya tiba di rumah. Menyadari Daniel dan Lisa belum juga kembali, Kate menyarankan untuk mencari mereka, sehingga keempat orang itu kemudian keluar mencarinya. Tidak lama kemudian, mereka melihat beberapa tentara yang memasuki rumah-rumah warga. Dengan panik, Samuel mengajak mereka kembali ke rumah untuk bersiap pergi menuju rumah nenek James. Namun sayangnya, para tentara melihat keberadaan mereka. Sementara itu, tentara yang menembak Daniel tadi kemudian melaporkan bahwa misinya telah selesai. Tapi ternyata Daniel masih hidup dan langsung berlari menyelamatkan diri. Dari saku tentara itu, Daniel menemukan secarik kertas bergambar dirinya dengan keterangan bahwa ia sangat berbahaya, memiliki kekuatan yang besar dan refleks hyperaktif. Dan mendengar panggilan dari walkie-talkie milik tentara tersebut, Daniel segera pergi membawa walkie-talkie itu. Ketika sampai di depan rumah, Daniel sangat terkejut melihat beberapa tentara membawa jasad rekan-rekannya. Daniel pun berasumsi bahwa semua rekannya telah tewas dan merasa semakin bersalah karena menyadari bahwa dialah target yang sebenarnya. Namun, sesaat kemudian dari walkie-talkie yang dibawanya, Daniel mendengar para tentara sedang mengejar beberapa orang tak dikenal, dan Daniel pun segera bergegas menuju arah tersebut. Di saat bersamaan, rombongan Samuel sedang berusaha menghindari pantauan pesawat di udara yang sedang mencari mereka. Namun, tiba-tiba Samuel mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Mereka terlihat senang melihat Daniel, namun Daniel dengan sedih mengatakan bahwa Lisa tidak selamat. Dan dengan mendengar percakapan tentara di walkie-talkie tersebut, Daniel menyarankan agar mereka pergi ke arah yang berbeda untuk menghindari kejaran para tentara. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di suatu tempat yang sangat sunyi. Tapi, tiba-tiba muncul beberapa zombie yang langsung menyerang mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi ternyata arah yang mereka tuju justru mendekati sebuah markas militer, sehingga mereka langsung pergi ke arah yang berbeda. Ketika memasuki sebuah kompleks perumahan, mereka kembali melihat dua orang tentara yang berjaga. Setelah cukup lama menyusuri kota, mereka akhirnya sampai di sebuah jembatan penyeberangan yang mengarah ke hutan. Di sana, mereka sempat melihat beberapa kendaraan militer yang melintas. Tidak jauh dari tempat mereka berada, pihak militer sedang menyiapkan sebuah alat yang dapat menghasilkan suara untuk memancing para zombie. Dan anehnya, Kate bisa mendengar suara tersebut. Tapi karena teman-temannya tidak mendengar apapun, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampainya di padang rumput, mereka mulai berdebat tentang arah yang harus mereka tuju. Namun, perdebatan itu terhenti ketika Kate melihat segerombolan zombie yang menuju ke arah mereka. Sementara di satu sisi, ada tentara yang menunggu. Dan ketika para zombie sedang sibuk mengejar para tentara,
Mereka kemudian melihat kesempatan untuk melarikan diri. Malam harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat, dan untungnya Daniel masih membawa perbekalan yang ia temukan sebelumnya, sehingga mereka dapat melewati malam itu dengan perut kenyang. Saat yang lain tertidur, Daniel kemudian bermimpi tentang seorang dokter yang melakukan penelitian terhadap dirinya. Dalam ingatannya, ia melarikan diri hingga sampai di sebuah tebing. Daniel kemudian terbangun dan melihat pesawat terbang yang masih mencari mereka. Daniel pun membakar kertas yang bergambar dirinya, dan ia kemudian berniat menceritakan kepada mereka bahwa para tentara itu sepertinya hanya mencari dirinya. Mendengar hal itu, Samuel langsung marah karena ia yakin dari awal jika Daniel adalah sumber masalah. Mereka pun bertengkar dan terjadi baku hantam. Namun, akibat keributan tersebut, kemudian muncul seekor zombie yang menyerang James. Dan akibat serangan tersebut, James terluka parah dan kemudian meninggal. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan, tapi tidak lama berselang mereka melihat seorang tentara yang mendekat. Mereka kemudian mengikat dan menginterogasi tentara tersebut. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa Daniel pernah terinfeksi virus dan kemudian diberi vaksin prototipe. Namun vaksin itu memiliki efek samping, yaitu membuat orang tersebut amnesia dan meningkatkan kekuatannya. Sayangnya Daniel kemudian melarikan diri, dan parahnya ketika vaksin itu dicoba ke orang lain, ternyata baru diketahui jika hal itu membuat virusnya justru bermutasi menjadi lebih ganas. Sehingga orang-orang yang harusnya kebal akan bisa terinfeksi ketika terkena virus yang sudah bermutasi. Dan hal itulah yang menyebabkan Adi bisa terinfeksi, yaitu akibat berada di dekat Daniel. Karena itulah para tentara itu mengejar Daniel yang dianggap dapat menyebarkan virus baru yang bisa memusnahkan populasi manusia yang tersisa. Dan ketika mereka mendengar para tentara yang sudah mulai mendekat, mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Daniel yang merasa dirinya adalah sumber masalah kemudian memutuskan untuk meninggalkan teman-temannya agar para tentara tidak mengejar mereka lagi. Samuel yang awalnya sangat marah kepada Daniel, kemudian mulai mengerti keadaan Daniel dan mencoba menghentikannya. Namun karena keputusan Daniel sudah bulat, mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain mengikhlaskan kepergian Daniel. Tidak lama kemudian, Daniel sampai di tepi pantai kembali. Sementara Samuel, Kate, dan James tiba di rumah nenek James. Daniel kemudian masuk ke dalam lautan, dan di belakangnya terlihat para tentara yang mulai berdatangan dan mencari keberadaan Daniel. Cerita dimulai dengan kisah yang menceritakan bahwa pada tahun 2013 terdapat sebuah virus komputer yang bernama Red Room yang mampu mengendalikan otak manusia dan merubah mereka menjadi zombie. Virus yang berasal dari sosial media Red Room tersebut telah menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan jam. Meskipun pihak militer telah berupaya keras untuk menutup situs Red Room, ternyata situs tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan reboot sendiri dan terus menyebarkan infeksi kepada orang-orang yang masih hidup. 4 bulan kemudian, Samantha yang sedang hamil berusaha mencari perlindungan di sebuah bangunan. Ia berlari menghindari kejaran beberapa zombie yang masih memburunya tanpa henti. Sayangnya, dengan kondisi perutnya yang semakin membesar, tenaganya terkuras dan ia tidak sanggup lagi untuk berlari. Namun sayangnya di tempat itu pun ternyata masih ada satu zombie yang kemudian hendak menyerangnya. Dan untungnya muncul seorang wanita yang bernama May yang menyelamatkannya. Menyadari kondisi Samantha yang sedang hamil, May memaksanya untuk segera melahirkan bayinya itu. Ia beralasan bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan untuk menyelamatkan bayi di dalam kandungan Samantha jika sewaktu-waktu Samantha berubah menjadi zombie. Samantha tentu menolaknya karena usia kandungannya masih belum 9 bulan, namun May tetap bersikeras, sehingga ia terpaksa menurutinya. Push! Into your chest! Almost there. Dan akhirnya, Samantha melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi May bukannya menyerahkan bayi tersebut kepada Samantha, melainkan justru membawanya pergi meninggalkan Samantha, yang kemudian pingsan. 3 tahun kemudian, Samantha terbangun di dalam bagasi mobilnya. Ia kemudian menandai beberapa tempat di peta untuk mengingat mana saja tempat yang berbahaya. Setelah itu, Samantha memulai perjalanannya menyusuri jalanan sampai ia tiba di sebuah lokasi yang tampak kosong.
Di sana, Samantha menemukan sebuah generator dan mendapati bahwa masih ada bahan bakar yang tersisa, sehingga ia pun mencoba menyalakan generator tersebut. Bersamaan dengan itu, sebuah komputer juga ikut menyala. Setelah mengatur timer, Samantha mencoba mengakses situs sosial Red Room yang ternyata sedang melakukan update dan telah mencapai 79%. Ternyata orang-orang yang terinfeksi namun berhasil mengeluarkan tumor di kepala mereka seperti Samantha, kemudian memiliki kekebalan untuk melihat situs Red Room selama kurang dari 1 menit. Orang-orang seperti Samantha ini kemudian disebut defect atau orang yang tidak jadi terinfeksi. Ia kemudian membuka profil Mark yang kini telah menjadi zombie, dan tiba-tiba Mark mengirimkan chat melalui situs tersebut. Namun karena ia telah melewati batas waktu maksimal, Samantha kemudian langsung mematikan komputernya. Ia kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut, tapi tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerangnya. Sementara salah satu pria memeriksa barang-barang milik Samantha, pria yang lain melihat tanda luka di keningnya yang berarti Samantha adalah defect, yang kemudian membuat mereka berdua ketakutan. Mereka pun berniat membunuh Samantha, namun tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang menyerang mereka. Melihat kesempatan itu, Samantha segera bergegas kembali ke mobilnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, ketika Samantha terlelap, ia kemudian terbangun karena melihat sebuah cahaya, sehingga ia pun mencoba mengeceknya. Samantha pun terbangun dari mimpi buruk tersebut. Bersamaan dengan itu, Samantha mendengar suara dari luar. Ia perlahan memeriksanya dan mendapati seorang gadis yang sedang membongkar mobilnya. Dalam keadaan panik, gadis yang bernama Beatrice itu mengaku jika dia hanya mencari persediaan makanan. Samantha kemudian mengusirnya, namun Beatrice mengatakan bahwa dialah yang telah menyelamatkan Samantha dari serangan 2 orang kemarin dengan cara mengirim para zombie tersebut. Samantha tentu tidak percaya perkataan Beatrice, dan ia langsung pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, Beatrice bercerita bahwa ia juga seorang defect seperti Samantha. Ia melarikan diri dari ayahnya yang seorang ilmuwan karena ia tidak setuju dengan metode ayahnya yang kejam dalam melakukan penelitian untuk mencari vaksin virus Red Room. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di sebuah bangunan untuk beristirahat. Samantha mencoba untuk memeriksa bangunan tersebut terlebih dahulu, dan ternyata di tempat itu juga terdapat zombie yang berkeliaran. Ia pun segera mengajak Beatrice untuk bersembunyi. Namun sayangnya para zombie kemudian menyadari keberadaan mereka. Kejadian itu membuat Samantha akhirnya mengerti dengan apa yang dimaksud Beatrice sebelumnya tentang mengirim para zombie untuk menyelamatkannya. Beatrice mengatakan bahwa ia mampu melihat situs Red Room hingga 3 menit, meskipun ia akan merasakan sakit kepala setelahnya. Dan dengan menggunakan situs tersebut, ia akan bisa mengirim sinyal untuk menggerakkan para zombie yang ada di sekitarnya. Menurut perkataan ayah Beatrice, jika update situs Red Room mencapai 100%, maka semua orang di dunia akan berubah menjadi zombie meskipun tidak melihat situs tersebut. Ia kemudian menunjukkan salah satu zombie yang bernama Joey yang bisa ia perintahkan. Ayahnya sebenarnya pernah meminta Beatrice untuk memerintahkan para zombie agar saling bunuh, namun zombie-zombie itu menolak perintah tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika mereka berdua hendak beristirahat, tiba-tiba muncul sekelompok tentara yang menangkap mereka. Di tempat lain, ada seorang anak yang bernama Jacob berada di ruang isolasi dan sedang asik menggambar. Di belakangnya ada seekor zombie yang terlihat hendak menyerangnya. Namun Jacob mampu membunuh zombie tersebut tanpa menyentuhnya. Beberapa saat kemudian, Samantha terbangun dalam keadaan terikat. Tidak lama kemudian, muncul seorang pria bernama Max yang merupakan seorang ilmuwan militer sekaligus ayah Beatrice. Max menyadari bahwa Samantha adalah seorang defect setelah melihat bekas luka di keningnya. Max kemudian mengatakan bahwa menurut penelitiannya, para defect sebenarnya masih memiliki virus di dalam tubuhnya.
sehingga membuat mereka juga masih bisa berubah menjadi zombie. Namun Max sangat membutuhkan kemampuan Samantha, karena para defect mampu melihat situs Red Room dalam jangka waktu tertentu, sementara orang biasa akan langsung berubah menjadi zombie ketika melihatnya. Ia membutuhkan kemampuan para defect untuk membantu menghentikan proses update situs tersebut. Max kemudian memperlihatkan gambar mobil Samantha yang dibuat oleh Jacob. Max merasa ada yang aneh karena Jacob seharusnya tidak pernah bertemu Samantha dan berpikir jika Jacob memiliki hubungan dengan Samantha. Max kemudian menemui seorang perawat yang bernama Olivia untuk menanyakan kondisi Jacob. Olivia menjelaskan bahwa perkembangan Jacob sejalan dengan update situs Red Room. Jadi Jacob ini sebenarnya baru berusia 3 tahun, namun tubuh dan pikirannya sudah seperti anak berusia 9 tahun. Max yakin bahwa Jacob adalah sosok orang yang akan mampu menghentikan proses update Red Room. Sementara itu, Beatrice kembali mengakses situs Red Room dan terlihat proses update telah mencapai 90%. Ia kemudian mencari profil Joey dan menghubungi zombie tersebut. Dalam percakapan mereka, Beatrice berusaha mencari tahu arti dari update tersebut. Namun Joey mengaku tidak memiliki informasi itu dan malah mengajak Beatrice untuk bergabung dengan mereka. Tidak lama kemudian, muncul Max yang memintanya untuk keluar dari situs tersebut. Setelah Beatrice mematikan laptopnya, barulah Max berani masuk. Ia langsung memarahi Beatrice yang sempat melarikan diri karena tidak ada yang bisa mengakses Red Room untuk mengendalikan para zombie agar menjauh dari markas. Max memperingatkan Beatrice untuk tidak mengulangi perbuatannya karena dapat mengacaukan semua rencananya. Ia juga meminta Beatrice untuk terus mencari informasi mengenai update situs yang sedang berlangsung. Max kemudian kembali ke ruangan Jacob dan di sana ia melihat Jacob yang sedang mengendalikan zombie untuk menyerang seorang perawat. Let the good man go. Can't leave, You know what I'm gonna have to do. Dan ternyata Jacob juga memiliki kemampuan seperti situs Red Room, yaitu membuat orang terinfeksi dengan mengendalikan otaknya, dan akhirnya mereka akan menjadi zombie. Jacob menanyakan tentang Samantha karena selalu melihatnya di dalam kepalanya, dan karena situasi semakin genting, Max terpaksa melepaskan gas bius agar Jacob pingsan. Akibat kejadian barusan, Max kemudian memindahkan Samantha ke ruang penelitian dan mencoba melakukan tes untuk memastikan kecurigaannya jika Samantha dan Jacob memiliki sebuah koneksi. Dan ternyata benar. Ketika Max mengalirkan listrik ke tubuh Samantha, tiba-tiba Jacob juga merasakannya. Menyadari adanya koneksi antara keduanya, Max kemudian memasangkan sebuah alat di kepala Samantha. Ia lalu mengaktifkan monitor dan memaksa Samantha untuk menatap situs Red Room yang terpampang di layar. It's only been 2 minutes. We'll become one of them. Jacob dan Samantha pingsan di saat bersamaan. Namun yang luar biasa adalah Samantha ternyata tidak menjadi zombie meskipun telah melihat situs Red Room lebih dari 3 menit. Dan hal itu semakin membuat Max terpukau dengan penemuan itu. Sementara itu, Samantha yang pingsan kemudian seolah bertemu dengan Jacob di alam bawah sadar mereka. Why are you here? Where are we? Hello? Can't be here. You have to leave. Leave now. Sementara itu, ketika update telah mencapai 94%, orang-orang di tempat itu mulai kehilangan kepercayaan terhadap penelitian Max yang sampai sekarang belum membuahkan hasil. Dan karena hal itu, beberapa anak buah Max mulai berkumpul dan memaksanya menghentikan update dengan cara mereka sendiri, sehingga terjadilah ketegangan di antara mereka. The kid's our savior. We're all gonna die. And you've done nothing. Enough of this waiting. I will take you to it. Max menegaskan bahwa waktu mereka semakin sempit dan ia meminta mereka untuk tidak mengganggu pekerjaannya lagi. Max kemudian melanjutkan eksperimennya terhadap Samantha. Ia sengaja menyuntikkan virusnya kepada Samantha untuk merubahnya menjadi zombie. The virus. Look at it, Sam. Namun tiba-tiba muncul May bersama Beatrice. Melihat kejadian itu, Beatrice langsung marah besar. Dan ketika May melihat Samantha, ia teringat bahwa wanita itu adalah ibu Jacob yang dulu diculiknya.
Mendengar hal itu, Olivia berniat membebaskan Samantha, namun Max melarangnya. Setelah tahu jika Samantha adalah ibu Jacob, Max berpendapat bahwa ia akan bisa mengendalikan Jacob untuk mengalahkan Red Room. Dan benar saja, Jacob harus terhubung dengan Samantha agar virus tersebut tidak merubahnya menjadi zombie. Max kemudian memaksa Jacob untuk memberitahu cara menghentikan update atau Samantha akan mati. Namun Jacob tetap bersikeras bahwa mereka semua akan terinfeksi. Tell me. Stop the update. Jacob! Right now! Melihat Samantha tidak lagi bernapas, Max pun putus asa. Ia merasa jika harapan terakhir manusia untuk melawan Red Room telah gagal. Mendengar itu, May kemudian menyarankan Max untuk menghabiskan sisa waktunya bersama dengan Beatrice. Setelah Max pergi, Samantha tiba-tiba tersadar. Ia tampak normal dan tidak menjadi zombie. Namun May tetap berniat membunuhnya karena dia dianggap sudah tidak berguna. Olivia tidak setuju dengan rencana tersebut, sehingga ia mencoba membebaskan Samantha. Sementara itu, Beatrice yang sudah muak dengan sikap ayahnya kemudian memilih mengurung diri di kamar. Dengan frustrasi, ia mengakses Red Room untuk menghubungi Joey dan mengatakan bahwa ia mau bergabung dengan mereka. Sementara itu di luar, Max berusaha masuk, namun Beatrice tidak peduli. Ia lebih memilih menjadi zombie seperti apa yang telah dilakukan Max kepada Samantha. Beatrice! Hey! Beatrice, come on! I want to be connected. Open the goddamn door! Didorong rasa amarah dan kesedihan, Max mencoba mencari Jacob. Tidak berselang lama, Samantha tiba di tempat tersebut juga dan melihat Beatrice yang sudah tewas. Sementara itu, Max memberitahu Jacob bahwa Samantha adalah ibunya dan dia akan membunuhnya. Tidak lama kemudian, Samantha tiba di ruangan itu juga dan melihat Jacob yang berdiri sendirian. Ketika Samantha sangat terharu dan hendak memeluk anaknya itu, tiba-tiba muncul Max yang menyerangnya. Samantha pun langsung memeluk Jacob dan mengungkapkan rasa sayangnya. Namun tepat pada saat itu, proses update mencapai 100%. Dan akhirnya, seluruh manusia telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Jacob berusaha keras untuk menyelamatkan ibunya. Dan akhirnya upaya Jacob tersebut berhasil. Samantha tidak berubah menjadi zombie dan mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba Samantha dan Jacob bertemu dengan Mark. Samantha tentu sangat gembira melihatnya. Namun Jacob mencoba menyadarkan ibunya bahwa yang dilihatnya adalah zombie Mark. Jacob kemudian menghilang dan Mark kemudian mengucapkan selamat datang di Red Room. Dan ternyata apa yang dilihatnya barusan adalah halusinasinya. Karena pada kenyataannya, Samantha juga sudah berubah menjadi zombie dan Jacob bersumpah untuk menyelamatkannya. Cerita dimulai dengan dua remaja yang sedang asik live streaming membahas baju baru mereka kepada para penonton. Sampai tiba-tiba salah satu gadis tersebut meninggalkan ruangan. Tara Reiner. She just bought some new clothes. This is my second favorite shirt. Live streaming yang tadinya gembira mendadak berubah menjadi video permintaan tolong dari gadis yang ketakutan. Keesokan harinya di kampus, Samantha menerima panggilan dari pacarnya yang bernama Daniel melalui aplikasi sosial media yang bernama Social Red Room. Dan ternyata Daniel memutuskan hubungan mereka begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, muncul sebuah notifikasi di HP Samantha yang menunjukkan jika Daniel telah mengubah statusnya menjadi jomblo. Melihat itu, Samantha pun langsung menghapus aplikasi Red Room dari HP-nya. Beberapa saat kemudian, Samantha mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Mark yang mengajak ia untuk merayakan malam tahun baru bersama teman-teman mereka. Malam harinya, Samantha telah tiba di rumah Mark yang tampak gelap. Dan karena tidak ada yang menjawab ketika ia mengetuk pintunya, Samantha pun memutuskan untuk langsung masuk.
Hello? Ternyata teman-temannya berusaha mengerjai dia. Di tempat tersebut tampak teman Samantha yang lain yaitu Steve dan kekasihnya yang bernama Caitlin, serta Jet dan juga Chad. Dan karena mereka sudah berkumpul semua, pesta menyambut tahun baru itu pun kemudian dimulai. Beberapa saat kemudian, ketika Samantha sedang curhat kepada Mark tentang rasa frustasinya akibat dibully di social red room, tiba-tiba Jet memanggil mereka. Di televisi tampak berita yang melaporkan bahwa sebulan lalu ada seorang mahasiswa yang telah mengakhiri hidupnya akibat cyberbullying di situs sosial red room. Dan hari ini ada seorang mahasiswa lainnya yang menyerang dan membunuh teman kuliahnya karena kasus serupa, hingga akhirnya polisi terpaksa menembaknya. Tidak lama kemudian, HP Jet berdering. Ternyata itu adalah teman mereka yang bernama Brian yang menghubungi mereka dengan nada panik. Ia berkata bahwa insiden di TV hanyalah sebagian kecil kejadian yang mengerikan. Saat Brian mencoba melangkah keluar kamar, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh sehingga ia kembali masuk dengan tergesa-gesa. Ia kemudian mengirimkan beberapa video mengerikan. Salah satunya menampilkan seorang wanita yang memperingatkan jika lampu di dekat mereka mulai berkedip-kedip, berarti ada orang terinfeksi yang mendekat. Video lainnya menunjukkan siaran berita yang melaporkan peningkatan drastis jumlah orang yang terinfeksi, namun tidak dijelaskan detail infeksi seperti apa yang dimaksud. Dan tiba-tiba terdengar suara gaduh dari balik pintu depan. Terrorists. Stop. Don't you want to... Sementara itu, di lantai atas, Steve dan Caitlin yang sedang berduaan kemudian dikejutkan oleh sesosok bayangan yang membuka paksa jendela kamarnya. Teriakan Caitlin membuat mereka semua berlari naik ke lantai atas. Steve tampak syok setelah ia menjatuhkan penyusup tersebut dari jendela, dan ternyata pria itu sempat melukai tangannya. Saat teman-temannya masuk, Steve mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membela diri. Namun Jet melihat kerumunan orang di luar rumah dan menyuruh mereka segera menghubungi polisi. Tapi ketika Jet mencoba menelpon polisi, ia hanya mendengar pesan suara yang menginstruksikan semua warga untuk mengunci pintu dan tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar rumah. Mendengar pesan itu, Mark mengajak mereka kembali turun. Namun baru saja sampai di lantai bawah, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengejutkan mereka. Mark dengan cepat memerintahkan semua orang untuk mematikan lampu dan bersembunyi. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba muncul seekor zombie yang membobol masuk rumah tersebut. Keributan di luar semakin menjadi-jadi. Melihat situasi yang semakin genting, Steve meminta mereka untuk membarikade pintu dan jendela di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Jet menerima video baru dari Brian. Isinya menunjukkan bahwa orang-orang yang terinfeksi akan berubah menjadi agresif, yang kemudian mereka sebut zombie. Dan yang lebih mengerikan, wabah itu telah menyebar ke seluruh Amerika hanya dalam satu malam dan menimbulkan korban yang sangat banyak. Sementara itu, ketika Steve sedang asik melihat ponselnya, tiba-tiba gambar di layarnya berubah menjadi distorsi aneh. Tidak lama setelah itu, ia menerima telepon dari nomor yang tak dikenal. Halo? Namun ternyata semua itu hanya halusinasinya saja. Sementara itu di tempat lain, Brian menjelaskan kepada Jet bahwa ada seorang gadis yang telah terinfeksi bahkan sebelum laporan resmi muncul. Ternyata video yang dikirimkan Brian adalah rekaman yang ada di awal film. Gadis yang bernama Tara kemudian menceritakan bahwa temannya mengalami mimisan di hidungnya dan kemudian berhalusinasi melihat hal-hal aneh. Tara juga mengaku mendengar suara-suara orang di luar yang mirip dengan suara temannya sehingga ia takut untuk keluar. Brian menambahkan bahwa Tara masih berada di ruangan itu sendirian. Namun tiba-tiba Brian terdengar panik dan memutuskan panggilan video sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut. Khawatir dengan keadaan Tara, Samantha kemudian mencoba menghubunginya. Tara, are you okay? I don't think so. Where are you? What's your I address? don't know if... Tara? What's happening? Suasana semakin mencekam ketika dari luar rumah terdengar suara ketukan pintu yang membuat mereka semua tegang. Mark hendak membuka pintunya setelah mendengar jika itu adalah suara Chad. Namun Jet mencegahnya karena melihat Chad mimisan. Jet kemudian menjelaskan tanda-tanda seseorang telah terinfeksi kepada mereka semua.
Dan mendengar hal itu, Steve yang tadi mengalami halusinasi kemudian langsung terduduk lemas. Namun ia masih tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Tidak lama kemudian, Mark melihat Samantha yang muntah-muntah, sehingga ia mulai curiga Samantha sudah terinfeksi. Namun Samantha kemudian memberitahunya jika ia sedang hamil. Di sisi lain, Steve juga mulai menunjukkan gejala yang sama dengan para korban lainnya, yaitu hidung dan telinganya mulai berdarah. Bersamaan dengan itu, Brian menghubungi Jet dengan nada ketakutan. Saat Caitlin memberitahu Samantha tentang banyaknya postingan mengenai kematian misterius teman-teman mereka di Social Red Room, tiba-tiba gambar di layar HP-nya berubah menjadi distorsi aneh seperti yang dilihat Steve. Jet yakin bahwa Caitlin kemungkinan besar barusan mengalami halusinasi, dan ia kembali melihat Tara yang masih melakukan live streaming dengan sikap yang aneh. Saat Mark menonton video itu sendirian, tiba-tiba muncul Steve yang mengaku bahwa dia telah terinfeksi dan meminta Mark untuk menjaga Caitlin. Steve kemudian pergi meninggalkan Mark sendirian. I need help, Mark. Mark? You're not safe, Steve. It happened. You're just stop it. Steve mulai berhalusinasi dan hal itu membuat teman-teman mereka menjadi bingung tentang bagaimana Steve bisa terinfeksi. Tidak lama kemudian, lampu di atas Steve mulai berkedip-kedip dan bersamaan dengan itu, Steve mulai berubah menjadi zombie. Menyaksikan kejadian itu, Jet panik dan meminta Mark untuk segera menjauh dari Steve. Dia kemudian memberikan cairan desinfektan untuk berjaga-jaga agar Mark tidak tertular juga. Mereka kemudian memindahkan tubuh Steve ke basement, dan bersamaan dengan itu, Caitlin akhirnya juga mulai menunjukkan gejala infeksi yang kemudian membuat Samantha ketakutan. Mendengar teriakan Samantha, Mark dan Jet segera bergegas naik. Namun, saat mereka tiba di kamar, Caitlin justru berbohong dan menuduh Samantha telah memukulnya. Jet yang telah menyaksikan perubahan perilaku aneh pada Steve dan orang-orang terinfeksi lainnya tentu tidak percaya dengan perkataan Caitlin. Ia mulai khawatir Caitlin akan menyerang mereka seperti yang dilakukan Steve. Sehingga dengan berat hati, Jet pun memutuskan untuk mengikat Caitlin. Mereka kemudian membawa Caitlin ke lantai atas, namun pada saat itu, Caitlin mulai berhalusinasi. What is that? Mereka pun kemudian memindahkan tubuh Caitlin ke dalam kamar. Sementara itu, di sosial media Red Room, Mark melihat rekannya membuat postingan perpisahan karena telah terinfeksi. Namun tiba-tiba, layar laptop Mark juga mulai mengalami distorsi aneh. Sementara itu, Samantha dan Jet mencoba melihat live streaming Tara kembali dan mereka kemudian dikejutkan oleh Tara yang sudah meninggal. Mereka pun mencoba memutar ulang rekamannya dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat kepala Tara yang tiba-tiba pecah. Melihat hal itu, Jet berpendapat bahwa kemungkinan besar orang-orang yang terinfeksi, lambat laun kepala mereka akan pecah seperti Tara. Selanjutnya, Jet melihat berita tentang kejadian mengenaskan yang menimpa pembuat sosial media Red Room yang ditembak oleh orang tidak dikenal, karena aplikasi buatannya dianggap telah menyebabkan wabah yang saat ini terjadi. Sementara itu, Samantha menemui Mark yang tampak kebingungan menatap video kiriman Steve dan Caitlin. Anehnya video tersebut baru saja terkirim, padahal mereka berdua seharusnya sudah meninggal dari tadi. Video itu mengarah ke kipas angin, persis seperti yang ada di kamar tersebut. Dan hal ini membuat Samantha kebingungan, sehingga ia mencoba mengecek tubuh Caitlin. Saat mereka turun, tiba-tiba Jet menodongkan pisau ke arah Mark dan meminta Samantha menjauh. Ia yakin jika Mark telah terinfeksi, dan ia mulai yakin jika semua wabah ini disebabkan oleh aplikasi sosial media Red Room.
Jet kemudian meminta mereka melihat sebuah video yang menampilkan seorang pria yang menjelaskan bahwa selama 3 tahun mereka telah menggunakan kilatan cahaya dengan pola tertentu untuk mempengaruhi alam bawah sadar para penggunanya agar orang-orang lebih sering mengunjungi Red Room. Dan pada hari itu, mereka mencoba pola baru di sebuah postingan yang kemudian menimbulkan efek samping berupa mimisan. Namun ternyata efek sampingnya lebih dari itu yang kemudian membuat orang-orang tersebut bertindak agresif dan berubah menjadi zombie. Pria tersebut sebenarnya telah berusaha mematikan program itu, namun sayangnya program tersebut memiliki mode pertahanan diri yang sangat pintar. Dan dengan sedih ia mengatakan bahwa untuk saat ini, jika mereka telah terinfeksi, maka tidak ada obat yang akan bisa mengobati mereka. Namun bagi orang-orang yang belum terinfeksi, pria itu kemudian memberikan sebuah link video yang ia katakan bisa untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Mark dan Samantha tidak terlalu percaya dengan omongan orang itu, karena hal itu sungguh sangat di luar nalar. Jet kemudian meminta Samantha untuk segera menjauh dari Mark, namun Samantha kemudian mengatakan bahwa ia juga baru saja melihat aplikasi Red Room bersama Mark, dan tiba-tiba Brian menghubungi mereka. Brian? Where are you? Brian. Residence is overrun. Well, is there a fire escape? Just Trapped on the Brian, roof. you gotta wait it out. There's no more time. Brian, no. Melihat kejadian itu, Jet yang emosi kemudian membuka jendela dan menyerang salah satu zombie di luar. Mereka berdua terpaksa berlindung di gudang untuk beberapa saat. Di sana, Samantha mencoba membuka link video yang diberikan oleh pria dalam video sebelumnya. Rekaman video itu menampilkan seorang ilmuwan yang sedang melakukan prosedur untuk mengobati infeksinya. Sang dokter mengatakan jika prosedur ini dapat dilakukan sendiri di rumah. Ia menjelaskan bahwa virus ini menyerang area tertentu di otak, yang kemudian menciptakan semacam tumor yang akan terus membesar seiring waktu, sampai akhirnya nanti akan membuat kepalanya pecah. Namun prosedur ini hanya akan berhasil kepada orang yang terinfeksi, tapi belum mengalami halusinasi saja. Sang dokter kemudian menunjukkan tumor yang berbentuk seperti cacing hitam yang ia keluarkan dari otak pasiennya. Setelah melihat prosedur tersebut, Mark menolak melakukannya pada Samantha karena menurutnya hal itu mustahil dilakukan tanpa peralatan medis yang memadai. Namun saat itu Mark mulai menunjukkan gejala infeksi, sehingga Samantha memohon agar Mark segera melakukan prosedur itu kepadanya. Tapi di tengah proses tersebut, tiba-tiba Mark berhalusinasi melihat Chad di depannya. Dan ternyata itu bukanlah halusinasi, karena Chad kemudian langsung menyerangnya. You can feel it, Mark. Chad, how we're all connected now. Setelah mendapati Mark telah tewas, Samantha kemudian nekat melanjutkan prosedur itu sendirian. Ia melubangi kepalanya sendiri dan mengeluarkan tumor di otaknya. Samantha kemudian menutup luka di kepalanya dengan kain. Namun tiba-tiba muncul seekor zombie yang mau masuk ke tempat tersebut. Keesokan paginya, Samantha akhirnya terbangun dari pingsannya. Dari situ, dengan membawa sebuah kapak, dia kemudian keluar. Begitu di luar, Samantha melihat kondisi kota yang sudah berantakan. Dan tidak lama kemudian, semua orang yang tadinya sudah mati kemudian mulai bangkit menjadi zombie dan menyerang Samantha.